Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan segenap puji mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita semuanya bisa menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jamaah sekalian, tanpa terasa kita sudah masuk di tahun baru 2021, tahun baru Masehi. Menyikapi tahun baru Masehi, marilah kita coba merenungkan ayat Allah yang berbunyi, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah, zat yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan menempatkan keduanya di tempatnya tanpa ada pergerakan, tanpa ada perubahan. Semuanya itu adalah agar kita semuanya mengetahui tentang hitungan tahun dan perhitungannya. Tidaklah Allah ciptakan itu semuanya kecuali dengan kebenaran, yang mana kebenaran tersebut memisahkan bagi orang-orang yang mengerti tentang ayat-ayat yang ada. Yang kita ketahui ayat, ada kalamullah, tanda dari kalam-kalam Allah yang qadim, dan ada tanda berupa kauniyah atau keadaan yang ada di sekitar kita, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah menciptakan alam semesta ini dengan aturan yang Allah kehendaki. Dari ayat tersebut sudah pasti bahwasanya pergantian tahun, baik itu Masehi ataupun Hijriah, adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia agar mengetahui perhitungan tahun. Untuk apa kita mengetahui perhitungan tahun? Tidak lain dan tidak bukan agar kita merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah tahu tentang kebesaran Allah, maka kita akan mengetahui diri kita bahwasanya sungguh kita adalah makhluk yang sangat lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jamaah sekalian, dari hasil pemikiran tersebut, tentunya ketika kita mengetahui, maka akan timbul keimanan, maka akan timbul keyakinan
bahwasanya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita menyikapi tahun baru, maka kita akan menjalani perubahan tahun itu hanya sebatas perubahan sebagaimana perubahan hari yang kita jalani. Perubahan hari, perubahan jam, perubahan detik pun yang kita lalui tidak akan kembali waktu yang sudah kita jalani. Terlebih tahun, bahwasanya semakin ke depan usia kita semakin bertambah, hakikatnya jatah hidup kita semuanya berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang akan merugikan kita nanti di yaumul qiyamah? Marilah kita merenungkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin." Tidaklah bergeser telapak kaki manusia nanti di yaumul qiyamah kecuali akan ditanya oleh Allah tentang 5 hal. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun, apapun yang kita lakukan selama hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang an umrihi fima afnah, dari umur yang diberikan oleh Allah, bagaimana caranya kita menjalaninya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kecil apapun, sebesar apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, baik itu keburukan maupun kebaikan. Oleh karenanya, marilah kita berhati-hati dalam bertindak, berperilaku, agar ketika kita menjalankan perilaku atau kegiatan yang kita jalani, benar-benar kegiatan tersebut bernilai positif dan bernilai ibadah. Kemudian Allah menanyakan an syababihi fima ablah, di masa mudamu, di masa kuatmu, apa yang engkau jalani sehingga masa mudamu habis. Maksud daripada hadis tersebut adalah ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, kemudian kita sia-siakan umur usia kita, tidak kita jalankan untuk beribadah atau beraktivitas positif, maka nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di masa muda kita harus menanamkan keinginan untuk terus belajar ilmu, khususnya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk ilmu, asalkan bisa mendatangkan diri kita untuk takwa kepada Allah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu umum, ilmu apapun, termasuk ilmu agama itu sendiri, sewaktu kita masih bisa untuk menuntut ilmu, marilah kita jalankan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Mengingat ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, kalau tidak ada ilmu, maka aktivitas atau ibadah kita akan tertolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap aktivitas, setiap amal yang dilakukan tanpa ada ilmu, tanpa didasarkan dengan ilmu, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pentingnya kita belajar. Bahkan di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lima la ya'lam wa wailun liman alima la ya'mal." Celakalah bagi orang yang tidak berilmu, yang tidak mempunyai ilmu, dan celaka juga bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Oleh karenanya jamaah sekalian, selagi kita masih muda, masih kuat dalam beribadah kepada Allah, mari kita jalani kehidupan ini dengan senantiasa mencari ridha Allah dengan memperbanyak ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah akan menanyakan wa an malihi min aina iktasabahu. Dari harta yang engkau dapatkan, engkau cari dengan bagaimana? Bagaimana kamu mencarinya? Bagaimana kamu mendapatkan harta yang engkau miliki? Harta yang kita dapatkan tentunya adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lewat harta kita pergunakan untuk beribadah. Lewat harta kita gunakan untuk berinfak dan bersedekah. Dengan harta yang kita punyai, kita pergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mempunyai harta, maka kita harus berhati-hati untuk mencarinya. Jalan yang kita tempuh harus halal, cara mendapatkannya pun harus halal. Karena setiap satu suapan, setiap satu makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, kalau itu tidak halal, maka ibadah kita akan tertolak. Di dalam riwayat lain disebutkan akan tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Coba kalau kita bayangkan dalam setiap makan berapa suap yang kita makan. Kalau seumpamanya 10 suap, maka 400 hari tidak diterima. 1 tahun lebih ibadah kita tidak diterima karena makanan yang kita makan tidak halal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa fima anfaqahu, yang nomor 4, untuk apa harta yang engkau dapatkan? Kamu infakkan kemana harta yang engkau dapatkan? Kalau harta tersebut halal, maka engkau keluarkan untuk apa? Namun harta yang haram tentunya efeknya adalah tentu aktivitas ibadah kita kalau kita makan tidak akan diterima oleh Allah. Harta yang halal pun akan ditanya oleh Allah, untuk apa saja harta yang engkau dapatkan? Kalau harta tersebut kita keluarkan untuk amaliyah ibadah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang baik, kemudian kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka harta tersebut akan bernilai sedekah atau bernilai ibadah. Tapi kalau harta tersebut kita gunakan hanya untuk kesenangan saja, untuk kenikmatan duniawi saja, maka harta tersebut akan menjadi malapetaka buat kita nanti di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya ada sebagian ulama yang mengatakan hartamu yang akan menyelamatkanmu adalah harta di mana engkau keluarkan untuk agamamu, harta yang engkau keluarkan untuk berjuang di jalan agamamu, harta yang engkau keluarkan untuk kemaslahatan dirimu dengan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir yang Allah akan tanyakan kepada kita, wa an ilmihi madza 'amila fih. Ketika engkau mendapatkan ilmu, kamu pergunakan untuk apa? Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama berhati-hati
di dalam menjalani kehidupan dunia ini, jangan sampai kita terseret oleh hal-hal yang tidak baik sehingga kita terjerumus di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan aktivitas positif, kita lakukan aktivitas yang baik dengan terlebih dahulu tentunya kita menghitung-hitung diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihat ke dalam diri kalian bekal apa yang kalian akan bawa ketika menghadap kepada Allah untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepadanya, agar kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita semuanya takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lewat momentum tahun baru ini, marilah kita bersama-sama niat untuk kemaslahatan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak, dengan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas semua kesalahan, atas semua dosa yang kita pernah berbuat. Mudah-mudahan dengan niatan yang benar-benar kembali kepada Allah, taubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semuanya, dan Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim.